OMG, obrolan bersama Imaji. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama kita di OMG, obrolan bersama Imaji. Bareng gue Farid dan gue Naza. Nah, Farid, hari ini kita kedatangan tamu yang pastinya luar biasa banget nih. Gokil banget gak sih? Gokil banget. Kira-kira lu bisa nebak gak mereka siapa? Gue nggak tahu ya siapa ya, kurang tahu ya. Gue juga nggak tahu sih. Panggil aja kali ya. Langsung aja kali. Oke. Kita panggil Kak Nasya dan Kak Heden. Halo semuanya. Kenalan dulu kali ya, aku Farid. Aku Nasya. Naza. Boleh nih kenalin dulu nih ke teman-teman semuanya, kalian jabat apa di Himakom UKI dan Dan job desk-nya juga seperti apa? Oke. Mulai dari Kak Nasya dulu kali ya. Boleh dari aku dulu. Oke. Perkenalkan teman-teman semua, nama aku Nasya Natania. Aku sekarang lagi menjabat sebagai Ketua Umum di Himakom UKI periode 2025-2026 Kabinet Floravia. Job desk aku sendiri seperti ketua pada umumnya, aku monitoring dan controlling ke anak-anak aku. Biasanya aku panggil mereka Brooms. Ya, jadi aku lebih ke itu sih, monitoring dan controlling. Oke. Kalau dari Kak Heden? Kak Heden? Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Heden. Di sini aku sebagai permanen staff dari Himakom UKI Kabinet Floravia periode 2025-2026. Di sini tugas aku yaitu pengembangan sumber daya manusia, terutama mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Indonesia. Nah, di sini tugas-tugas aku sama teman-teman tuh seperti contohnya mengadakan rapat evaluasi. Nah, misalkan ada rapat evaluasi itu yang nyusun acara segala macam itu dari divisi aku sendiri. Oke. Keren-keren banget ya job Keren desk-nya. banget sih. Apalagi ada BPH juga nih depan kita Wah, nih. iya nih, deg-degan tegang banget gue. aduh. Oke, aku pengen nanya ke kakak-kakak Uki ya kan. Apa tuh, Rit? Aku punya pertanyaan. Ini kayaknya pertanyaannya banyak banget ditanyain netizen juga. Bahwasannya orang-orang di luar di sana itu punya stigma ataupun pandangan nih. Kalau jurusan ilmu komunikasi ini dianggapnya remeh. Nah, kita penasaran banget nih dari POV Iya. dari Kak Heden dan juga Kak Nasya nih. Reaksi kalian seperti apa? Oke, kalau dari aku pribadi sejujurnya nih ya Kak. Jujur ya? Iya, sejujurnya. Izin, pakai izin, udah boleh ya pakai izin. Kalau dari aku sebenarnya sempat terpengaruh sih dari omongan itu. Iya, jadi awal aku masuk ilmu komunikasi tuh aku kira gampang jurusannya. Jadi aku kayak aku bilang gampang aja lah gitu kan. Tapi ternyata pas udah dijalanin tuh berubah total dari POV itu gitu. Pas dijalanin ternyata ada banyak project yang harus dikerjain, dan projectnya tuh kan banyak ya, biasanya dari ilmu komunikasi itu kayak presentasi, FGD dan segala macamnya, bikin film, dokumenter segala macam ya kan. Jadi kayak komunikasi tuh nggak sekedar ngomong aja, lebih ke banyak banget yang di balik komunikasi itu yang bisa kita ulik dan pelajarin. Itu sih jadi berbeda banget sama stigma yang udah dibilang sama orang-orang. Iya, nggak cuma itu sih kayak presentasi doang ya. Aku tuh kayak belajar dari fotografi, videografi juga. Kita biar komunikasinya efektif Iya, lah ya, bener lewat banget. media-media Lebih itu. terstruktur aja Iya, gitu. bener banget. Kalau Kak Heden? Oke, kalau dari aku sendiri juga pernah mendengar lah stigma tersebut. Kayak apalagi aku tertarik dalam dunia entertain, makanya aku mau masuk dalam bidang ilmu komunikasi. Nah, ternyata ketika aku masuk, ya kita nggak cuma ngomong doang nih, belajar ngomong doang. Iya, gak yaping doang ya? Iya, nggak yaping doang. Tapi ada teknik-tekniknya juga Nah, nggak ada sih? tekniknya. Jadi gimana cara kita berhadapan dengan satu sama lain, antar personal atau enggak sama kelompok. Nah, itu ada teknik-tekniknya teman-teman. Dan juga di sini seperti yang di Kak Farid bilang kayak belajar fotografi. Nah, di ilmu komunikasi juga kita juga sama-sama belajar kayak pengantar ekonomi. Ekonomi juga tuh. Banyak ya, beragam ya. politik. Nah, jadi kalau misalkan dibilang jurusan gampang, ya sebagian orang mungkin gampang nggak apa-apa. Tapi bagi aku sendiri, menurut aku itu sangat wah gitu loh. Challenging sih, jujur. Cobain deh, Cobain dulu. Jangan dijudge dulu ya guys. Itu. Tuh. Jangan anggap remeh juga. Betul banget. Betul banget. Oke, selanjutnya nih kita geser ke kehidupan organisasi mahasiswa nih. Boleh. Nah, Kak Nasya sebagai Ketua Umum Himakom UKI dan juga Kak Heden sebagai permanent staff di Source SRD ini. Betul.
Kalian kan pasti selama berorganisasi ini tuh banyak ketemu sama anggota atau ya bisa dibilang staf kalian tuh yang memiliki karakter yang berbeda-beda nih. Pengalaman juga beda-beda ya. Iya. Lingkungan. Experience-nya juga pasti berbeda-beda. Nah, kita pengen tahu nih POV dari kalian nih anggota ini dari Himakom UKI tuh yang dari yang green flag sampai yang red flag nih. Wah, ini menarik sih. Menarik. Menarik. Hati-hati. Aduh, mulai dari green flag dulu nih, dari Oke. Katasha dulu kali ya. Boleh, green flag ya. Kalau ngomong-ngomongin soal Himakom UKI, jujur green flagnya banyak banget sih Kak. Aku sebagai ketua apalagi ya, aku ngerasa bersyukur banget punya 33 anggota yang mereka tuh effort banget. Jadi aku selalu menganggap mereka tuh keluarga gitu buat aku. Jadi mereka tuh selalu naruh hati mereka di Himakom yang mereka tuh jadi mengerjakan segala sesuatu tuh pakai hati. Itu sih Kak. Jadi Banget. jujur itu hal yang paling aku syukurin sih selama aku menjabat ini juga gitu. Kalau Kak Hayden? Kalau aku sendiri tuh aku kayak apa ya? Kalau teman-teman mencari definisi green flag itu ada di Himakom. Gitu. Wow, Himakom UKI. Karena di sini juga di Himakom tuh punya interstaffnya Kak. Oh ya? Iya. Jadi walaupun udah punya interstaff, di sini kayak anggota permanennya tuh dia nggak yang menghakimi kayak misalkan, anak magang nggak boleh gini, nggak boleh. Di Himakom tuh nggak boleh. Judging Jadi banget ya. saling merangkul satu sama lain. Kalau nggak tahu dikasih tahu seperti itu Kak. Oke. Kalau red flagnya nih boleh kali ya spill. Dari Kak Hayden dulu nih. Iya. Kalau red flag mungkin aku kayak kurang suka sama sifat beberapa orang seperti aku kan megang kayak rapat evaluasi gitu kan ya di Himakom. Nah, aku kurang suka sama orang yang izinnya tuh dadakan Kak. Nah, Sebel banget Nas, bener dah. Nyebelin banget. Tapi relate kan Kak kalau Tapi organisasi. relate kok. Gak ngehargain waktu banget iya, sih itu. aku juga merasa beberapa organisasi juga pasti punya lah mahasiswa tersebut anggotanya seperti itu. Nah, tapi di sini juga aku paling keselnya juga karena apa ya? Seharusnya tuh mereka bisa izin dari jauh-jauh hari gitu supaya jangan sampai hari H baru izin kan. Kecuali sakit nggak apa-apa teman-teman. Sakit, kedukaan itu kita Kedukaan. pasti ini Kak bolehin. Ada juga nggak sih Kak yang izin pas banget hari H-nya gitu? Ada, tapi ya udah. Ya udah. Dari Kak Nasya boleh tuh. Oke, kalau dari aku mungkin organisasi lebih ke ada ups and down-nya aja ya Kak. Jadi kalau dari aku sih mungkin di saat-saat mereka tuh kayak ujian. Jadi ada banget pasti kayak mereka suka hilang-hilangan atau slow respon. Ninja Tapi ya? iya, tapi aku biasanya sangat mewajarkan sih hal itu. Kayak aku biasa ada solusi minggu tenang gitu. Jadi mereka kalau misalnya udah mendekati ujian, untuk job desk dari Ormawa sendiri tuh kayak bisa dikesampingkan dulu lah kayak gitu. Oke. Iya, karena akademik kan mau gimana pun tetap nomor satu kan Kak. Betul. Oke, kita bakal last question yang aku bakal tanyain Kak Nasya sama Kak Hayden juga. Pelajaran apa yang kalian bisa ambil dari hari ini yaitu studi banding antara Himakom UKI dan Imaji juga nih. Boleh kali? Dari aku ya. Boleh. Mungkin dari aku singkat aja sih ya. Karena aku melihat sendiri dari perbedaan dari Imaji sama Himakom tuh dari struktur birokrasinya tuh beda. Oke. Nah, dari situ juga aku juga melihat kayak beberapa proker tuh menarik gitu. Jadi bisa jadi apa ya ide baru bagi Himakom gitu mau bikin proker baru seperti itu sih Kak. Oke. Kak Nasya? Kalau dari aku tadi aku kan sempet chit-chat juga ya sama teman-teman BPH. Chat katanya, Bapak ya. Asik. Anak komunikasi harus banyak kosakata ya. Betul. Aku tadi menarik banget pas ngobrol sama Kak Wulan. Jujur ketua kalian ya. Iya, betul. Shout out to Kak Wulan. Kaulan. Iya, tadi aku sempat ngobrol-ngobrol juga terkait sponsor Kak. Iya, jadi ternyata dari Kak Wulan juga menyarankan untuk adanya relasi dengan cutting-cutting atau alumni gitu ya. Yang udah kerja gitu. Jadi bisa mungkin membantu kita nanti kalau ada event ke depannya. Terus itu sebenarnya di Makom belum pernah ada sih kepikiran kayak gitu. Jadi itu salah satu dari banyaknya hal yang bisa aku ambil hari ini, itu salah satu hal yang lumayan nancep banget di otak aku. Oke, gitu. berarti tarik ulur talinya itu ada di faktor relasi. bener Betul, relasi. Oke. Baiklah, teman-teman semua yang di sana, kita sudah ada penghujung acara di OMG Obrolan Bersama Imaji bareng gue Farid Dan gue Naza Nantikan video-video selanjutnya di mana Nas? di imaji.ibkkg. Oke. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye.